Gue padahal orang yang punya paling banyak emas di kota itu misalnya. Emas gue tuh banyak sekali, berkilo-kilo. Itu gue cuman kasih hadiah 1 kilo aja buat yang mau jalan. Tapi orang yang arogan ini kenapa? Alah, gue nggak mau lah naik McLaren. Lu kasih gue ini aja lah, lu kasih gue mobil SUV aja lah. Gue enggak lah, gue nggak suka naik mobil-mobil beginian. Lu miskin dan lu gak punya apa-apa, kok lu bisa bilang lu kagak mau naik McLaren? Itu arogansinya tuh. Oh, gue mau naik SUV aja, ini bukan mobil tipe gue nih. Tipe lu tong sampah gitu loh. Lu searogan itu lu pikir, oh ini orang bohong nih ya. Ini orang skeptis nih dia nih. Kalian pernah duduk dan tanya gak sih sebenarnya penyakit orang miskin itu apa? Kalian pernah mikir gak kenapa orang itu ada yang kaya dan ada yang miskin? Dan mungkin kalau kalian masuk ke golongan yang miskin, kalian pernah duduk dan mikir gak apa sih yang bikin kalian jadi miskin dan penyakit apa yang kira-kira bikin kalian jadi miskin? Gue definisikan pakai kata-kata penyakit karena menurut gue ini adalah memang sebuah penyakit. Sama persis kayak orang sakit secara fisik, secara biologis. Kalau kalian sakit ya, kalian nggak cek ke dokter, kalian nggak tahu penyakitnya apa, sakitnya di mana, kalian nggak tahu cara sembuhinnya. Dan di video kali ini gue akan bahas, ini penemuan gue ya selama mungkin 24 tahun lebih hidup. Kira-kira apa sih yang bikin manusia itu jadi miskin? Karena dari observasi gue kan kerja udah sekitar 10 tahun ya. Dari umur 15 gue udah kerja. Ini gue observasi banyak sekali ya manusia-manusia, mungkin sudah ribuan. Dan dari ribuan manusia yang gue ketemu, berinteraksi, negosiasi, dealing ini, gue melihat ada beberapa trait yang bikin, karakter trait gue sebutnya, yang bikin orang itu justru jadi miskin. Dan ini penyakit. Dan penyakit yang utama ini gue akan nanti jelasin ya, ini gak akan seperti apa yang kalian pikirin. Oke, tapi sebelum kita mulai video kali ini, gue pengen kalian sekarang ya untuk ambil kertas ya. Buat yang gak punya kertas bisa di notes di HP kalian. Kalian ambil kertas ya, ambil buku, kalian tulis di buku itu kira-kira 5 tahun dari sekarang. Ya, jadi 2030 ini hidup kalian mau seperti apa? Yang detail, rumahnya mau di mana ya. Misal oke, gue pengen punya rumah di Pondok Indah, gue pengen punya penthouse di Jakarta. Yang jelas, gue pengen punya villa di Bali. Mau tinggalnya di mana tuh yang jelas. Gue mau naik mobil apa? Oke, gue pengen naik McLaren, gue pengen naik Ferrari, gue pengen dailynya gue pakai Lexus LM. Gue pengen kalian tulis di situ. Walaupun kesannya itu di luar dari apa yang kalian bisa lakukan, tapi gue pengen kalian tulis semuanya di situ. Kalian pengen bahagian orang tua kalian gimana? Oh, 5 tahun lagi pengen bawa orang tua umroh, 5 tahun lagi pengen beliin rumah buat mama. Itu gue pengen kalian tulis semuanya di situ. Di sini gue janji ke kalian, kalau kalian ikutin sungguh-sungguh, semua yang gue omongin, semua video yang gue pernah buat itu kalian ulang 10-20 kali. Setiap video yang gue sampaikan edukasi gue, itu gue janji dalam waktu 5 tahun semua yang lu ngomong itu akan jadi kenyataan. Tapi lu ikutinnya sungguh-sungguh. Kalian harus pahamin, di video seperti ini gue tuh akan ngomong keras ya sama kalian ya. Keras dan mungkin kasar. Tapi ini bukan berarti gue itu pengen ngerendahin kalian. Kalian harus paham, di semua video gue itu memang didikannya agak keras. Anggap gue sebagai mentor yang kalian gak pernah punya ya. Mentor yang kalian bisa hanya nonton secara virtual. Tapi di sini gue anggap kalian duduk berseberangan di ruang meeting ini bersama gue. Karena gue sayang sama kalian semua. Gue pengen hidup kalian berubah. Gue gak pengen kalian berada di zona nyaman kalian itu. Dan ini memang cara gue personal untuk mendidik orang ya. Gue ngedidik karyawan gue ngedidik semua yang di sekitar gue itu dengan cara yang sama, yaitu keras. Dan gue pengen ngedidik kalian dengan cara yang sama. Salah satu pertanyaan yang paling banyak didatangkan ke gue, gimana caranya gue itu jadi sukses ya kalau misalnya orang tua itu gak support. Ini gue kasih tahu di sini ya. Gue waktu awal mulai main-main di capital market, gue belajar untuk jual beli saham, kripto segala macam. Bokap gue itu yang pertama ngomong, ini ngapain sih lu judi? Gue malam-malam lagi di depan laptop, dia bilang, ini ngapain sih lu judi? Jawaban dari gue adalah, lu tidak perlu untuk minta izin, lu tidak perlu untuk support dari orang tua. Yang lu butuhkan cuma kegigihan lu sendiri, ya, diri lu sendiri. Ketika gue mau coba untuk belajar tentang pasar modal ya, gue dibilang gue mau berjudi ya, karena dia mungkin gak mengerti dan gue gak menyalahkan dia untuk tidak mengerti. Tapi gue kesampingkan semua opininya, lalu gue beli lagi buku Warren Buffett yang lebih banyak lagi ya, jadi security analysis. Gue beli lagi buku-buku ekonomi klasik seperti Adam Smith ya, Wealth of Nation. Gue umur 15 tahun, 16 tahun, Wealth of Nation tuh udah gue telan, udah habis. Gue baca mungkin udah 20-30 buku baik gue umur 15-16 tentang investasi dan finansial. Akuntansi gue udah mahir, gue udah bisa ngelihat di luar kepala ya. Gimana caranya sambungin 3 statements itu gue udah bisa dari zaman 15 tahun. Itu belum diajarin sekolah, accounting gue udah di luar kepala. Jadi sekarang kalau gue lihat laporan keuangan perusahaan ya, karena udah sekitar 10-11 tahun, gue tuh bisa lihat langsung ini perusahaan tuh kerjanya seperti apa. Ini kayak gue bisa ngeliat dokter gitu loh, ibaratnya bisa ngeliat aliran darahnya manusia gitu. Gue bisa langsung ngeliat aliran darah bisnisnya nih, uang nih kemana nih ya, karena udah 11 tahun itu yang gue kerjakan setiap hari. Gue pelajarin gitu.
sistem finansial dunia itu seperti apa, pemainnya siapa aja, hedge fund yang bangkrut itu kenapa, long term capital management kenapa bangkrut, padahal isinya orang-orang pinter, kenapa Warren Buffett selamat, gue pelajarinya selamat, oh ada cara yang beda, Warren Buffett itu konsentrasi, kalau Ray Dalio itu diversifikasi, mana nih yang bagus, mana yang jelek, itu gue pelajarin dan gue telen, ya jadi opini bokap gue kesampingin, oh anggap ini judi ya lu nggak ngerti gitu. Lu nggak perlu sibuk yakinin orang tua, karena gue yakin kebanyakan dari mereka juga sudah diprogram oleh sistem. Toh hidup mereka yang sekarang itu hasil dari pemrograman sistem tersebut. Jadi nggak ada yang lu perlu lakukan untuk ubah, karena udah tua juga, udah nggak bisa diubah cara pikirnya. Caranya adalah buktikan dan bikin mereka bahagia. Laki-laki itu yang bisa dipegang tuh cuma satu, omongannya. Jadi kalian itu nggak perlu ribet-ribet ya, nggak usah kebanyakan ngomong juga tapi nggak ada pembuktiannya. Yang penting hasil, kan dunia ini tuh cuma peduli sama hasil. Lu bilang oh begini tapi nggak ada hasilnya, lu jadi sampah aja gitu kan. Cara untuk lu bikin mereka diam adalah lu lewatin mereka. Misalnya bokap lu bilang ini judi, ya gue waktu umur 19 tahun gue udah melewati bokap gue ya dari semua aspek finansial dan lain-lain. Jadi dari situ udah nggak bisa diomongin lagi. Ya udah, gue tinggal sendiri, gue hidup sendiri, gue jalani hidup sendiri. Nah di sini gue akan mulai masuk ya ke penyakitnya ada apa aja. Menurut gue ada 4 ya. Ada 4 penyakit kenapa orang itu bisa miskin. Yang pertama itu bodoh. Ini kan gue sering banget ngomong. Dulu itu gue salah ya. Sebenarnya bahkan tahun lalu 2024 ya, gue itu juga salah mikir tentang ini. Gue mikir kebanyakan orang miskin itu karena bodoh. Tapi akhir tahun gue inget banget sebelum ganti ke tahun 2025, gue tuh banyak refleksi. Gue mikir gitu. Dari gue ngeliat karyawan gue bahkan gak usah gue sebut ya namanya siapa karyawan gue. Gue tahu yang 10 tahun lagi jadi, siapa yang 10 tahun lagi bakal hidupnya tetap sama. Karena ada dalam 4 faktor ini gitu. Dan semua yang gue lihat di hidup gue dari dulu, dari kecil gue ngeliat tetangga gue tuh tahu yang mana bakal mungkin 5 tahun lagi rumahnya akan renov jadi bagus karena pekerjaannya dan lain-lain. Tapi gue nggak pernah bisa dissect jadi sebuah rumus apa sih yang bikin orang tuh jadi kaya, apa yang bikin orang jadi miskin. Ini 4 penyakit ya. Yang pertama itu bodoh, yang kedua itu malas, yang ketiga itu penakut, dan keempat arogan. Bodoh, malas, penakut atau pecundang, dan juga arogan. Bodoh ini ternyata nggak terlalu banyak. Gue kan sering banget kan dengar gue bilang, oke, orang yang miskin itu pasti selalu bodoh. Gue salah di situ. Bodoh ini menurut gue kecil, 1% ya. Dari manusia yang miskin itu cuma 1% yang bodoh. Karena rata-rata dari kalian yang nonton itu nggak bodoh. Yang kedua, malas ya, dan penakut. Malas dan penakut ini mungkin sekitar 9%, dan 90% itu arogan. Maksudnya apa? Kok kebanyakan yang arogan? Mungkin kalian bingung. Bukannya banyakan yang bodoh ya orang? Enggak, banyakan yang arogan. Yang bodoh itu sedikit. Gue kasih analoginya ya biar kalian bisa nyerap ya. Gue ada di hutan sekarang ya. Kita berada di hutan. Di hutan tuh ada jalanan lurus panjang. Ini ada 4 orang di sini ya. Ada orang bodoh, ya orang malas, orang penakut, sama ada orang arogan. Gue ada McLaren di situ. Gue punya McLaren dan gue punya peta. Ya petanya peta yang masih analog, bukan peta digital, bukan Google Maps ya, peta. Di situ gue kasih titik X, di mana gue bilang di X itu ada 1 kilo emas. Ya. Ini semua 4 miskin, beneran nggak punya duit ya. Orang bodoh, orang malas, orang penakut, sama orang arogan ini. Orang bodoh ya, ketika gue kasih ngomong seperti itu dia akan ngomongnya apa? Oh ini mobil terlalu kompleks, gue buka pintunya aja nggak bisa, ntar gue jalan gimana? Nggak bisa lah naik McLaren, gue bodoh gitu, gue nggak naik McLaren. Nah tapi menurut kalian kalau gue tanya ini, gue random sampling ke 100.000 yang nonton ini, berapa banyak yang kira-kira begitu? Yang gue nggak bisa naik ini. Sedikit, makanya gue bilang tadi cuma 1% yang bodoh, yang malas. Orang malas dia akan baru lihat petanya, dia akan pikir anjrit ini jalan jauh banget loh, ini jalan bisa kira-kira 3 bulan loh gue di jalan. Ya tapi gue bilang ada emas loh 1 kilo di ujung jalannya, ini gue kasih uang buat bensin, ini gue kasih uang buat lu cari makan juga gitu loh. Itu 1 kilo. Tapi orang malas akan ngapain? Aduh males ini jauh banget gitu loh, jauh banget ini kayaknya bukan buat gua. Orang malas ini akan punya 1001 alasan untuk dia nggak jalan, karena dia males aja gitu loh, dia bener-bener males. Yang ketiga, orang yang penakut. Ketika gua kasih ini McLaren, ini petanya di X ini 1 kilo emas, apa yang dia akan pikir orang penakut? Aduh kalau nanti McLarennya kekencangan terus nabrak gimana? Oh nanti kalau misalnya nggak ketemu tempat isi bensin gimana? Kalau nggak ketemu tempat buat cari makan gimana? Semuanya dia penakut, tapi ketakutan itu jadi alasan dia, dan akhirnya dia nggak berangkat. Terus ketika gua tanya ketiga orang itu tadi, yang bodoh ya, yang pemalas, sama yang penakut, gue tanya, lah kok terus lu nggak mau jalan? Mereka nggak mau jalan gitu. Yang bodoh nggak tahu cara nyalain mobilnya, yang pemalas dia beneran malas karena itu jalannya 3 bulan gitu, panjang. Padahal gue udah bilang loh kayak pemalas, gue kasih lu mobil paling cepet loh, McLaren ini, mobil terbaik ini untuk lu nyampe ke tujuan. Males lah. Mereka bertiga itu akan mikir bahwa mereka mau emasnya, tapi mereka maunya dikasih gitu. Mereka maunya dikasih sekarang, sini kasih emasnya ke gue. Gue nggak mau pakai McLaren lu jalan sana, nggak mau. Dan ini yang terakhir, orang yang keempat nih, yang gue bilang 90% dari kalian. Nanti kalian nggak paham kenapa analogi ini gue utarakan ya. Karena ini real terjadi sama kalian semua yang nonton gue. Gue kasih dia ke orang arogan ini. Ini kunci mobilnya. Ya, mobilnya ada di sana. Lu jalan mungkin sekitar 10 menit, itu ada mobil di belakang pohon situ. Itu ada jalanan yang beda. Ini kunci mobilnya. Ini petanya, ini 1 kilo emas. Dia akan bilang apa ke gue orang arogan itu? Alah, bohong lu. Alah, scam ini mana ada emasnya, lu punya emas juga enggak. Gue padahal orang yang punya paling banyak emas di kota itu misalnya.
Emas gue tuh banyak sekali, berkilo-kilo. Itu gue cuma kasih hadiah 1 kilo aja buat yang mau jalan. Tapi orang yang arogan ini kenapa? Alah, gue nggak mau lah naik McLaren. Lu kasih gue ini aja lah, lu kasih gue mobil SUV aja lah. Gue enggak lah, gue nggak suka naik mobil-mobil beginian. Lu miskin dan lu nggak punya apa-apa, kok lu bisa bilang lu kagak mau naik McLaren? Itu arogansinya tuh. Oh, gue mau naik SUV aja, ini bukan mobil tipe gue nih. Tipe lu tong sampah gitu loh. Lu searogan itu lu pikir oh ini orang bohong nih, ya. Ini orang skeptis nih dia nih. Ini gue akan coba gambarin kalian lagi, simple ya. Kita coba tes deh 3 orang ini. Gue buang dulu yang si penakut. Ada pemalas, ya. Ada si bodoh dan ada si arogan. Mereka semua di ruangan, ya. Ruangan terpisah satu-satu. Ada tombol di situ. Kita main game teori dikit. Kalau lu pencet tombolnya itu keluar duit. Menurut lu orang yang bodoh ngapain? Dia kan keluar duit gitu. Jadi sedikit yang bodoh itu terus miskin. Kadang dia akan tahu pencet tombolnya, dia kayak gue pencet ya tombolnya keluar uang. Yang males pun akan pencet. Tapi yang arogan dia ngerasa ini kita kok enggak lah, masa gue gengsi gue buat tombol pencet keluar duit. Itu kenapa kalian miskin. Itu exactly kenapa kalian miskin. Karena itu arogan. Kayak dia nggak akan mau nyetir mobil McLaren tadi. Gue udah bilang, hey ini mobilnya, ini kuncinya, ini 1 kilo emas. Tapi dia akan bilang apa? Lu scam gue. Gue nggak suka mobilnya. Dia akan keluarin alasan lagi. Gue maunya SUV. Nyetir tolol gitu kan. Dan orang-orang arogannya akan bilang, enggak, ini bukan buat gue calon saya. So, mereka jalan tuh ke pinggir hutan, mobil McLaren di kanan, dan bahkan akan gue kasih gitu loh mobilnya sama 1 kilo emasnya. Terus dia enggak deh, dengan arogansinya dia jalan melipir pinggir hutan, ke hutan belantara dia jalan. Terus dia bingung kenapa seumur hidupnya dia miskin. Lu tuh nggak lebih pintar dari lu sebenarnya gitu loh. Jangan arogan, lu tuh bodoh banget. Jadi gitu, apalagi digabung tuh udah bodoh, malas, penakut, arogan. Ya lu pasti jadi miskin seumur hidup. Gue itu awal bisa jadi seperti sekarang, gue bisa jadi kaya itu dengan gak banyak mikir teman-teman. Ya, jadi ketika gue belajar buku dari Warren Buffett, atau gue dengerin annual letternya, gue baca gitu kan, dia ngomong oh cara begini ya, gue tuh oh begitu ya cara, siap gitu kan. Orang lebih kaya kasih tau gue, tim ini begini cara ngatur karyawan manajemen, siap. Tim ini begini, siap. Tim lu salah kalau begini, siap, salah gitu gue. Gak banyak mikir gitu, gue gak arogan karena gue tahu kalau dia lebih kaya dari gue, dia tahu apa yang gue gak tahu. Tapi ini gak masuk ke pikiran orang-orang kayak kalian. Gue akan kasih contoh sekarang ya, orang arogan itu siapa? Coba gue tanya lagi, siapa yang tadi pause videonya di awal ya, buat nyatet apa yang gue ngomong? Lu arogan ya, lu bikin ini ngapain ya begini ya, nulis di buku kayak orang tolol ya. Itu kalian orang arogan. Coba komen di bawah berapa banyak yang pause video ini dan ngikutin apa yang gue ngomong. Enggak kan, lu gak ngikutin kan? Lu arogan kan, ngapain lah, gak penting kayak begitu. Gue kasih tahu kenapa penting seperti itu. Kalian lihat gambar yang gue kasih sini, ini tahun 2017 ya, dan lu lihat sekarang kantor gue kayak gimana. Ntar gue suruh kamera ke depan. Betapa miripnya. Itu desain yang gue gambar tahun 2017, kalian bayangin. Dan sekarang kantor gue seperti itu, persis. Jangan meremehkan kekuatan dari mimpi. Lu ngapain ini? Ya udah biarin ini miskin aja. Ya itu cuma contoh ya. Ayo, udah berapa? 90% kan kira-kira orang arogannya. Itu kenapa ketika Bitcoin ada di harga 290 juta per koinnya, gue bilang, hey, beli. Gue itu orang yang beli Bitcoin dari umur 16 tahun. Lu pada 16 tahun itu masih kencing itu belum lurus. Lu masih nyentil-nyentil gundu. Lu masih main gundu, layangan gitu. Gue itu udah beli Bitcoin di harga 9 juta rupiah. Di 290 juta rupiah, gue udah pelajarin teknologi selama 10 tahun. Lu gak mau dengerin gue. Dan sekarang 1,5 miliar. Gue itu udah bikin duit triliun dari financial market. Dan lu masih gak percaya gitu. Lu soalnya ini orang mau tipu gue. Oh orang ini, kata-kata itu sales Bitcoin. Seberapa arogan monyet-monyet kayak lu. Ini sales Bitcoin, itu aset ke-7 di dunia. Gue bikin duit udah triliun dari financial market. Gue gak butuh ini semua, ini kamera gue buang besok gak masalah. Tapi lu yang udah gue ajarin baik-baik, gue kasih McLaren-nya, gue kasih petanya, ada X-nya, itu 1 kilo emas loh. Lu kalau dengerin gue, uang yang lu punya udah double minimal 50% tahun ke tahun. Lu di deposito cuma 5%, lu ikut gue 50%. Gue minta apa-apa dari lu gak? Enggak, itu gue cuma kasih mobil McLaren-nya, gue kasih petanya sama X-nya 1 kilo emas. Tapi lu masih miskin kan sekarang? Bayangin gak? Kalian mikir pas gue kasih analogi tadi, mobil tadi, kalian ngerasa orang itu bodoh, kenapa dia gak nyetir aja? Lu orang bodohnya, lu kagak mau nyetir. Bayangin coba, ada yang bilang, oh gue nonton Borong Bitcoin dari episode 1 tapi baru masuk episode 18. Kan lu goblok. Lu pure goblok aja, kalau gue ngomong apa ya dengerin gitu loh. Gue orang yang jauh lebih kaya dari lu gitu. Kayak apa yang lu bisa kemungkinan lebih tahu di dunia ini dibanding gue? Gak ada, nol. Gue itu lebih dekat ke Warren Buffett dibanding lu ke gue. Gap kita tuh jauhnya langit dan bumi gitu loh. Gue tuh udah di luar angkasa, Warren Buffett tuh mungkin di planet yang lain, gue cuma perlu nyampe ke sana. Lu sama gue itu kayak dari tanah sini ke luar angkasa, jauh sekali. Gue udah ajarin kan petanya apa. Oh, income 80% ditabung ke aset yang paling high risk. Ada loh videonya, gue coret-coret di papan tulis nih, kalian lihat di sini. Lu dengerin nggak? Enggak, skeptis. Ini orang ngomong yang bener nggak ya? Oh ini dia mau jualan apa ya? Dia sales Bitcoin. Goblok lu gitu kan. Kalau lu mau lihat orang-orang arogan, lu lihat coba
di postingan Instagram gue di saat gue bilang Bitcoin tuh akan ke 1,5 miliar. Isinya apa? Oh nggak mungkin, sales Bitcoin, nggak mungkin. Episode 1 barang Bitcoin. Ini scam nih, promosi scam, koin kripto, nol telur bebek. Lo tahu apa di dunia ini gitu? Kalian 20 tahun itu masih ngapain hidupnya? Lo coba nonton ulang podcast Sandi. Dia ngomong kok di situ aset under management gue berapa ratus miliar, dia ngomong di situ nggak dipotong. Itu gue umur 20 tahun teman-teman, ya 21 tahun. Gue udah malang melintang di industri finance. Gue udah ketemu semua private equity yang paling besar, semua hedge fund paling besar. Lu ngapain 21 tahun? Masih cari jurusan? Kita itu bukan manusia yang sama. Dan lu bisa dengan arogannya bilang nggak ada emasnya lah di X-nya gitu kan. Gue udah buatin sekolahannya, lu mau belajar ada akademinya gue buatin. Masih ini mau jualan. Seberapa arogan lu? Gue udah bilang berkali-kali, lu mau kaya lu bisa cari gue, lu mau sehat ya jangan cari gue, lu mau happy jangan cari gue. Tapi kalau lu mau kaya, gue bisa kasih tahu lu petanya, gue bisa kasih lu mobilnya petanya sama emas di mana. Gue nggak janjiin lu bisa jadi triliuner kayak gue, nggak gue janjiin. Tapi gue janji hidup lu bisa jadi lebih baik. Kalau uang lu 50 juta, atas 100 juta, lu bisa pakai untuk yang lain. Kalau uang lu 100 juta, atas bisa jadi 200 juta. Lebih baik kan dari nol kayak sekarang kan. Jadi kalian bayangin itu seberapa sulit yang gue lakukan di sini. Ibaratnya 100.000 misalnya nonton tuh 300.000. Itu semuanya gue kasih McLaren, gue kasih kunci sama gue kasih X-nya gitu. Mungkin ada yang nabrak gak di jalan. Kayak misalnya gue bilang nih, oke, episode 1 sampai 20 baru Bitcoin. Gue tuntun itu petanya gitu. Itu roadmapnya, itu petanya. Ada gak yang jual di 70.000 ngerasa itu kemahalan? Oh Bitcoin di 1 miliar udah terlalu mahal, saya jual karena saya pintar. Itu mobilnya nabrak. Terus lu nyalain gue ketika semua 300.000 ini mobilnya nabrak, nyalain gue. Itu seberapa sulit yang gue lakukan sini untuk mengedukasi orang-orang bodoh seperti kalian gitu. Sulit ya, udah bodoh, arogan lagi. Itu udah kombinasi yang paling mematikan di dunia ini. Kalian bayangin nggak? Kalian coba cek deh di borong Bitcoin gue. Ya di episode-episode yang di harga Bitcoin 1 miliar, 1,1 miliar. Itu banyak sekali yang mau jadi expert finansial. Oh ini target price akan kesini, ini akan break support resistance. Tai gitu. Genteng atop lu benerin dulu. Lu nggak usah ngajarin gue gitu loh. Bitcoin akan kemana ini kayak gimana. Enggak, lu gak ngerti. Gue 21 pegang ratusan miliar kok. Lu gak ngerti gitu financial market. Ini tuh udah kayak apa ya, lu ibaratnya kayak pemain basket gitu. Bola tuh udah lengket sama tangan gue. Gue tuh bernafas tuh tahu besok market kemana. Lu mau tanya gue semua 900 perusahaan listed di bursa, gue tahu perusahaannya apa. Lu mau tanya gue semua saham kuantum komputer di Amerika, gue tahu. Gue yang tahu pertama ketika ada perusahaan yang nyelesain tipe 1 diabetes ya. Dan gue beli sebelum naik 190% saham biotech di US. Lu nggak paham, lu tahu belinya pun dari mana kagak ada gitu. Lu kenal broker di luar juga kagak. Lu nggak sego, oh ini break support resistance karena lu baru nonton di YouTube tutorial technical analysis gitu. Ilmu lu masih cetek. Itu ibarat lu main bola ya, anak SD main bola di depan rumah lu yang jelek itu loh, di depan rumah. Terus lu mau lawan Ronaldo gitu. Lu pikir lu lebih pintar main bola dari dia gitu. Enggak, ya, enggak sama sekali. Lu cuman pemain kampung, pemain takam. Lu nggak bisa main di Premier League. Jadi stop jadi orang arogan. Gue balik lagi ya, gue ingetin, gue bikin video ini gue bukan mau ngerendahin kalian, gue mau sadarin kalian untuk jangan kita di sini jadi orang yang arogan. Jangan kita di sini jadi orang yang mikir kita lebih pintar dari semua orang. Enggak. Gue pun selalu belajar sama fund manager yang lebih jago dari gue, yang mungkin pegang duit udah 50-70 triliun gitu. Gue belajar gitu, gue dengerin apa yang mereka omongin tuh apa, cara ngeliat market seperti apa. Jadi kalau udah tahu ya salahnya di mana, udah tahu oh gue nggak boleh jadi orang yang arogan. Ketika gue ngomong nanti, oh ini begini ya caranya, siap aja udah, gak usah banyak pikir gitu. Di dunia ini kita ada 3 fase. Pertama kita belajar, ya kita learn. Kedua kita earn, ya kita dapetin. Dan ketiga kita return, kita kembalikin. Ya, jadi kita learn, earn, dan return. Gue tuh udah di tahap yang return. Kenapa gue bikin video-video seperti ini? Ini untuk mengembalikan. Gue itu melakukan di hidup gue udah banyak. Gue bikin sekolah, ya beberapa. Gue bagikan ya setiap minggu pangan. Dan gue bagikan ilmu di sini. Ini bagian gue dari gue return karena gue udah learn di umur 15 tahun. Gue udah earn selama 10 tahun. Duit yang gue bisa pensiun, gue bisa hilang ke Swiss sekarang. Dan kalian gak akan ada yang pernah ngeliat gue lagi gitu. Gue nyalain jet, gue terbang ke Swiss, hilang, gue udah gak ada lagi ya. Dan gue, tapi fasenya gue udah di fase return. Gue pengen mengembalikan ke dunia ini apa yang dunia ini kasih ke gue. Dengan apa ya? Dengan ilmu. Karena dibanding gue perbanyak sekolah sampai 100-an juga, gue rasa akan lebih besar impact yang gue lakukan dengan ngomong hati ke hati seperti ke kalian. Jadi semoga ada beberapa dari kalian yang tersentuh dan berubah ya. Stop jadi orang arogan. Ada orang yang lebih pintar dari lu, ngomong apa, siap. Lu salah sini, siap salah gitu. Gak usah pakai kebanyakan mikir. Semoga kalian bisa jadi orang yang lebih baik dan keluar dari penyakit orang miskin.